Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil Waalaikumsalam. alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Baik, kita masuk pada pembahasan al-warathah al-walbi'ah wa atharuhuma fin numu. Ya. Al-warathah wal-bi'ah. Warathah itu apa? Warathah? Penerus Pak. Penerus para warathah. Bukan. Kalau ya memang penerus, tapi maksud di sini dalam psikologi waras itu artinya ada potensi bawaan atau karakter bawaan ya. Jadi potensi bawaan dan lingkungan ya serta dampaknya dalam perkembangan anak ya. Warasa itu adalah potensi bawaan ya. Jadi kalau kita mewariskan karakter tertentu dari orang tua, berarti memang ya gitu ada potensi bawaan, ya karakter bawaan. Gitu ya. Itu warosa. Namanya kecenderungannya anak ini adalah ke ilmu sosial, karena memang orang tuanya memiliki kecenderungan situ umpamanya. Ada kecenderungan ke matematika, orang tuanya ada potensi bawaan, ya gitu ya. Dan lingkungan serta dampaknya terhadap perkembangan. Nah itu kita bahas. Saya persilakan untuk membaca dan menerjemahkan. Akbar ya. Silakan Bar. Siapa? Bismillahirrahmanirrahim. Al-warathah wal bi'ah wa asruhuma fi an-numu. Min ahmil awamil al-mu'thirah al-mu'atharati fi numuwi al-walid al-bashari fi mukhtalifi al-jawanib amilul warathati wa amilul bi'ah wa tashiru al-warathatu ilatil kal khosaisu wal istidadati al-fitriyati ladal kaini al-hayyi mundu lahzati yatimu fiha talqihul khulyati al-ansuyati bil khulqiyati adikri bil khulqiyati adikri. Bentar, Pak. Dari pentingnya bagian daripada min hamil awamilil mu'attarati fi numuil walidil bashari. Hal yang terpenting dari aktivitas anak yang berdampak pada tumbuh kembang anak fi mukhtalifil jawanib dalam perbedaan beberapa segi ya. Amilul warathah yaitu pertama adalah aktivitas bawaan ya atau kemampuan bawaan, wa amilul bi'ah dan kemampuan lingkungan yang dihasilkan dari treatment lingkungan, dari proses anak berinteraksi dengan lingkungan sekitar. Jadi anak itu punya amilul warathah dan punya amilul bi'ah ya. Tumbuh kembang anak itu dipengaruhi oleh dua hal. Satu adalah faktor bawaan, yang kedua adalah faktor lingkungan. Nah ini ya, itu Bar. Ya siapa? Oke.
Dan faktor bawaan ini mengarah atau mengindikasikan kepada karakteristik ya serta persiapan ya yang sudah menjadi fitrah anak seluruh anak ya al-kainal hayy, sesuatu yang hidup ya. Jadi maksudnya anak ya. Jadi potensi bawaan atau faktor bawaan mengarah pada karakteristik dan kemampuan-kemampuan bawaan yang ada pada anak. Semenjak dia lahir ya, semenjak lahir yang kemudian disempurnakan dalam bentuk ya semenjak lahdoh ya, semenjak sperma suami laki-laki ke perempuan yang kemudian disempurnakan di dalamnya, kemudian muncul khaliyah ya, ansawiyah, potensi-potensi tertentu dengan ya jenis kelamin unsuwiyah dan adzakariyah ya. Jadi yang kemudian muncul pada jenis kelamin laki-laki atau perempuan dan bawaan laki-laki. Makanya fitrah khosois wal isti'dad al fitriyah itu muncul ketika memang pertama kali suami istri menjalin hubungan. Itu sudah mulai terbentuk ya sempurna ketika prosesnya akan memisahkan antara sperma yang akan menghasilkan anak laki-laki dengan sperma ya ovum dan prosesnya menghasilkan anak laki-laki. Dan itu potensi sudah ada di situ ya. Nah ini menurut Az-Zantani begitu. Oke. Wa ta'thiru 'amilil warasati yatarakkazu fima yarithuhu al-kainu al-hayyu min sifatin wasti'dadatin fitriyatin min walidayhi wa ajdadihi wa aslafihi fi nau'is salalati. Dampak dari faktor bawaan itu muncul dari akibat bawaan manusia yang di dalamnya terdapat sifat-sifat dan kemampuan-kemampuan bawaan dari kedua orang tuanya. Jadi kalau orang tuanya itu memiliki kemampuan keterampilan membuat lukisan umpamanya seni ya, berbakat di bidang seni, maka ini kemungkinan anaknya akan mewariskan bakat itu. Ya. Kemudian juga dari nenek moyangnya, dari kakek neneknya. Mungkin orang tuanya tidak memiliki potensi yang sekarang anak muncul ya dilihat. Umpamanya bisa melukis, tetapi ternyata nenek kakek neneknya seorang pelukis ya, atau jiwa seniman dalam lukis umpamanya. Nah ini waslafi bisa jadi orang-orang sebelumnya keturunan dia kalau ditelusuri dia memiliki umpamanya kenapa dia memiliki bakat melukis yang baik ya, melukis yang indah. Oh ternyata orang tuanya tidak berbakat lukis. Kakek neneknya juga tidak memiliki bakat lukis, tetapi dilihat dari nenek moyangnya itu ternyata ada ya memiliki riwayat jiwa pelukis ya finnau'is salama ya dalam finnau'is salalah ya. Nah, jadi memang anak ini punya potensi bawaan. Ada yang disebut sebagai amilul warathah. Kita memiliki kecenderungan masing-masing. Nah, kecenderungan kita yang dibawa semenjak kita ada di muka bumi, ya bahkan semenjak orang tua kita itu nikah kemudian melakukan itu, ya itu sudah ada amilul warathah, ada faktor bawaan, gitu ya. Nah, kemudian kita merasa bahwa orang tua saya kok nggak seperti saya kecenderungannya adalah eksak, ya kecenderungannya matematika, tapi orang tua saya nggak suka matematika dan nggak bisa matematika. Oh lihat kakek neneknya nggak lihat lagi terus menerus, dan kemungkinan ada salah satu dari kakek nenek ya atau nenek moyang anak tersebut atau kita yang memiliki kecenderungan matematika. Contohnya seperti itu.
Kama tashiru al-bi'atu ila majmu'atil awamili al-kharijiyati allati tu'thiru fil kainil bashari mundu bidayati takwinihi wa huwa janinun fi batni ummihi. Seperti halnya faktor bawaan juga faktor lingkungan yang terkumpul dalam aktivitas-aktivitas di luar atau kemampuan-kemampuan di luar anak, ya. Anak memiliki kemampuan melukis. Nah, juga faktor lingkungan di sekitarnya bagaimana yang bisa berdampak atau memberikan satu pengaruh pada kemampuan dia semenjak dia ada, ya, yaitu di janin ibunya. Nah, jadi kemampuan anak yang dibawa dari orang tuanya atau dibawa dari lahir, fitrah atau amilul warotha, itu juga akan dipengaruhi oleh faktor luar, yaitu faktor di mana anak itu berada di tempat lingkungan itu. Apakah bakat melukis dia akan bisa ditumbuh kembangkan di lingkungan di mana anak itu hidup apa tidak? Nah, ini juga dipengaruhi nanti. Jadi faktor khorijiyah atau albi'ah, lingkungan akan mempengaruhi faktor al-amil al-warathah atau kemampuan bawaan. Ila ayyulada wayan mu'a wa yatara'ra'a wa yastadda 'auduhu wa ila akhiri hayatihi. Sampai orang tuanya atau ibunya melahirkan, tumbuh kembang dan memiliki berkembang terus, ya, dan muncul satu bentuk potensi yang ada sampai akhir hidupnya. Nah, ini siklus ini akan selalu terjadi pada manusia, gitu ya. Dari mulai dia memiliki potensi yang diwarisi dari orang tuanya, kakek neneknya atau nenek moyangnya, kemudian dia hidup di alam sekitar yang mempengaruhi potensi tersebut, mempengaruhi kemampuan, perilaku, karakter, fitrah, ya. Sampai terus dia berkembang sampai meninggal, kemudian dia mewariskan lagi kalau punya anak, seperti itu. Siklusnya seperti itu. Wa hakadha najidu annal walida al-basyariyah yata'atharu bil awamilil bi'ati janinan. Seterusnya kita akan menemukan anak, ya, akan dipengaruhi oleh aktivitas lingkungan, ya, bai'iyah janinan, ya, janinan, ya. Wa kata itu annal walida al basyariyah yata'atsaru bil awamilil bai'iyati janinan. Anak ini akan dipengaruhi oleh aktivitas karakteristik janin. Jadi janin yang ada di kandungan, ya, ada di kandungan ibu, itu juga akan dipengaruhi oleh faktor-faktor yang dilakukan oleh orang tuanya. Wa yuqawwid ta'athuruhu biha inda wiladatihi wa numuhu wa nadajahu. Janin akan menjadi kuat dampak dari bai'iyah janinan atau perilaku ibu terhadap janin ketika melahirkan dan tumbuh serta memiliki kemampuan tertentu. Jadi kekuatan anak, ya, ketika dilahirkan itu tergantung bagaimana seorang ibu memperlakukan janin di perutnya, ya. Oleh karena itu orang tua atau ibu itu kan biasanya dia harus rileks, ya, tidak terlalu capek, tidak terlalu diam, dia harus bergerak tapi juga jangan terlalu bergerak. Kemudian memberikan vitamin, psikologi atau bisa mengontrol mental. Nah, itu semua dalam rangka agar anak bisa memiliki kekuatan, ya, ketika di alam janin, ya, kemudian dia lahir juga akan memiliki tumbuh kembang dengan baik, gitu ya. Wa ziyadatu khibratihi wa tajarubihi wa ma'arifihi wa ihtikakihi bi anasriha al-mukhtalifah. Wa yumkinuhu kadzalika ay yakuna anasrun taksirin fiha.
Kemudian terus bertumbuh kembang kemampuannya, tajarub, ya, dia bisa beradaptasi dengan lingkungannya, kemudian pengetahuannya terus berkembang, skill keterampilannya berkembang dengan unsur-unsur yang berbeda-beda. Ketika anak lahir kemudian dia tumbuh kembang, dia akan mengamati, mengindra, ya, mengindra melalui penglihatan, pendengaran, penciuman, meraba, rasa, untuk mendapatkan satu kemampuan yang didapatkan dari lingkungan dengan media panca inderanya, kemudian juga pengetahuannya juga bisa bertambah dengan melihat lingkungannya, dan terus ya unsur-unsur itu akan mempengaruhi anak tersebut. Wa yumkinuhu kadzalika ayyakuna unsurun ta'thiru fiha. Dan itu bisa dimungkinkan, ya. Jika unsur-unsur itu sangat memungkinkan seberapa tinggi pengetahuannya, kemampuannya, keterampilannya dipengaruhi oleh unsur-unsur yang mempengaruhi lingkungan yang mempengaruhi anak tersebut. Wa fis sifati at-taliyati nasta'ridu. Sedangkan karakteristik yang berkembang, ya, itu merupakan karakteristik yang baru. Bisya'in minat tafsil, dengan sesuatu yang akan diperinci. Ahamiyatu ta'thiri amil al-waratha wa amilul bi'ah fi numuwil kainil al-bashari wa nabinu at-tadminiyatu at-tarbawiyatul khassatu bil warathati wal bi'ati fi sunnah nabawiyah wa ihtimamiha bi ta'thiriha fi tangsyi'atil insani wa bina'i shakhsiyatihi. Dampak dari pentingnya pengaruh faktor bawaan dan faktor lingkungan dalam perkembangan anak adalah ya sesuatu yang tidak bisa dilepaskan. Jadi sangat penting sekali. Jadi faktor lingkungan, faktor bawaan dan faktor lingkungan itu sangat mempengaruhi, ya, kemampuan anak, sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Wa nabinu atadminatu. Dan sudah sangat jelas bahwa dalam aspek pendidikan secara khusus, ya, bil waratha wal bi'ah fi sunnah nabawiyah, bahwa komponen-komponen pendidikan khusus yang diwariskan, ya, atau faktor-faktor bawaan dan lingkungan dalam hadis Nabi, ya. Jadi memang Nabi sudah menyatakan bahwa dalam proses pendidikan anak itu memang sangat mempengaruhi dua hal, yaitu faktor bawaan dan faktor lingkungan. Wah timamuha fi ta'thiriha fi tangsyi'atil insani wa bina'i shakhsiyatihi. Yang terpenting adalah bagaimana pengaruh faktor bawaan dan faktor lingkungan itu bisa menumbuhkan potensi anak itu dan bisa membangun karakteristik atau akhlaknya. Yang pertama, awalan al-waratha. Pertama adalah faktor bawaan. Akadtu jami' al-abhathi allati ajraha ulama'un nafsi wa tarbiyati ahamiyatu amilil waratha. Sudah dipastikan bahwa seluruh pembahasan ini berkait dengan bagaimana pendapat para psikolog dan pakar pendidikan tentang pentingnya faktor bawaan. Fi takwinil kainil bashir, untuk membentuk karakteristik manusia atau anak. Jadi potensi anak tumbuh kembang itu salah satu terpenting, faktor penting adalah faktor waratha, faktor bawaan. Wa ma yuladu bihi min qudratin wasti'dadatin wa khasa'isa fitriyatin. Dan anak yang dilahirkan dengan kemampuan tertentu, ya, dan kemudian juga keterampilan tertentu dengan karakteristik tertentu, ya, la ablahul athar fi numuwi syakhsiyati wa fi mustaqbali hayati kulliha. Ini akan lebih mendominasi
pengaruhnya pada tumbuh kembang karakteristik anak dan masa depan kehidupannya. Wa ya'tabiru dari Jarizur mungdul alim an-Namsawi al-muassas al-awwal li ilmi al-warathah wa tu'iddu an-nata'ij allati hasala 'alayha fi tajarubihi ala nabatil barizati namudajan lima yuhdisu fi kulli kainin hayyin wa mada ta'athurihi bil awamili al-warathiyati al-fitriyati. Ini diungkapkan oleh Druzu bahwa kemampuan An-Nasamawi ya, jadi ulida al-Druzu mundu. Nah, ini sosok ini ya, psikolog ya. Min abawaihi fakreni fi qaryatin. Nah, ini nama bahwa tatabi halian atas psikologi ya, psikolog ini ya. Menyatakan bahwa prinsip pertama tentang pengetahuan bawaan yaitu suatu nataij pokok yang bisa dihasilkan pada proses tumbuh kembangnya yang dipengaruhi oleh kedua orang tuanya, baik namu jajan ya, jadi potensinya kemampuan ketika dia melakukan aktivitas sehari-hari, dan juga bisa mempengaruhi dengan faktor-faktor itu, faktor-faktor bawaan yang berdampak pada perilaku tertentu. Sisan ala dzalika faqad asbahat ma'alimu ilmu al-warathah al-jadid taddihu syai'an fa syai'an wa asbah hadzal ilmu mukhtassan bi dirasatil jinayat gen allati tatahaqqamu fi sifatil mawthurati as-sa'idati awin tanhiyatil lada al-kain al-bashari faqad taqa ismu jenis min kalimati yunaniyah ta'ni al-anshur al-awil asli. Prinsip tersebut disebutkan oleh pakar-pakar psikolog dalam ilmu tentang dalam ilmu tentang kemampuan bawaan yang diperbaharui ya, yang bisa diperbaharui secara bertahap. Jadi kemampuan bawaan itu bisa tumbuh kembang secara bertahap dengan faktor-faktor lain. Dan pengetahuan ini atau ilmu ini akan menjadi khusus ya, ilmu khusus dengan mempelajari genetika. Nah, ini geneat atau genetika, geneat yang bisa mempelajari sifat-sifat bawaan yang sa'idah, yang baik, tanhiyah yang bisa menumbuhkan, menyemangatkan manusia atau anak. Dan genetika ini telah muncul, kata ini memang muncul dan awal kali diungkapkan dalam bahasa Yunani, yaitu unsur atau al-asli. Wa kadza yattadihu anil maqsuda bil warathati hiya kullama ya'khuduhu al fardu an walidayhi an tariqi ma yusamma bil kuru muzumati wal janiyat. Seterusnya memang maksud dari faktor bawaan ini adalah setiap hal yang muncul pada diri seseorang dari kedua orang tuanya, ya, potensi, ya, karakteristik, kemampuan. Nah, itu disebut sebagai warathah. Dan hal ini dinamakan dengan faktor gen, ya, faktor gen dengan genetika atau kromosomis, ya. Wal kromozomats atau kromosom allati sumiyat bisibghayati li'annahu yumkinu ru'yatuha biisti'mali asbaghin muayyanatin kainatin tashabbul asi awil khuyut
Wahia tujadu fil khilya al mulqihati atau zigot inda tiqa al hayawan al manawi lirrajuli atau spermatozoon bibawiyati bibau yud'anin al unsa atau ovum wa du'ida al khaliya al muqtaha aw la marahil takwinil janin. Nah, ini proses kenapa kemudian muncul genetik ya, bahwa anak memiliki faktor bawaan dari kedua orang tuanya atau nenek atau kakeknya atau nenek moyangnya, bahwa prosesnya adalah kromosom kemudian dinamakan dengan zigot ya, dan kemudian prosesnya zigot kemudian menjadi apa ya, ya dari zigot kemudian bertemu ya antara ovum dengan kromosom zigot. Ya, kemudian sperma laki-laki yang dimakan sperma ya, dengan ketemunya dengan ovum dan kemudian dalam tingkat tertentu akan menjadi janin. Nah, ini proses ini bisa dipelajari secara lengkap atau spesifik di buku psikologi tentang proses janin ya menjadi sampai lahir. Baik, itu kira-kira kenapa kemudian faktor bawaan itu pasti dimiliki oleh kita semua atau oleh anak. Yang kedua, ya saya langsung saja pada faktor lingkungan. Yang kedua faktor lingkungan ya. Oke, sanian al-bi'ah, faktor lingkungan. Faktor terpenting dari perkembangan anak dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Kenapa? Al-bi'ah hiya al-wasatul insani wat tabi'i. Lingkungan merupakan media ya. Bagaimana manusia hidup dan memiliki karakter tertentu. Bi anasirihi al-mukhtalifah wa jumlati dhurufihi al-thaqafiyah wal iktisadiyah wal geografiyah allati ta'tanifu hayatul walidil bashari wa tu'athiru fiha mundu hamilihi thumma wiladatihi wa bada'a hayatihi ila akhirnya. Unsur-unsur lingkungan itu sangat bervariatif atau berbeda-beda. Dan jumlah aspeknya pun banyak. Ada aspek thaqafah, budaya, iktisadiyah, ekonomi, ya, geografi, ya, allati ta'tanifu hayatul walid, yang bisa membedakan antara satu dengan yang lainnya, membedakan kehidupan anak, ya. Jadi anak itu akan potensi bawaannya juga akan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan faktor lingkungan itu amat sangat heterogen sekali, dari mulai faktor at-thaqafiyah, budaya antara satu wilayah dengan wilayah ini berbeda-beda. Makanya dalam menentukan kurikulum, metode pembelajaran, kemudian tata ruang kelas umpamanya, media, metode, evaluasinya, kurikulumnya itu akan dipengaruhi oleh at-thaqafiyah atau budaya masyarakat tertentu. Wal iktisadiyah, faktor ekonomi. Ya tentu tidak bisa kita menetapkan umpamanya biaya pendidikan di atas rata-rata penghasilan masyarakat setempat. Wah, pasti pendidikan ini akan kurang diminati oleh masyarakat setempat. Wal geografia dan letak geografis. Ya tentu kurikulum yang disusun berdasarkan telah geografis antara masyarakat yang ada di pesisir di pinggir lautan dengan masyarakat yang ada di pegunungan mestinya berbeda. Karena apa? Mungkin di buku ajarnya ya PAI mencontohkan ya tentu ya sholat yang relevan dengan faktor lingkungan di laut umpamanya ya. Mungkin ada praktek-praktek sholat di perahu, di kapal gitu kan. Nah, kemudian kalau di gunung mungkin ada praktek sholat di hutan ya, ketika sedang mencari kayu, sedang di hutan kemudian mau sholat menentukan arah kiblat dan sebagainya. Ini juga harus disesuaikan. Jangan sampai ada materi-materi tentang laut tapi disampaikan di anak yang tinggalnya di pegunungan. Wah, ini jadi tidak menampilkan aspek-aspek dari faktor-faktor lingkungan. Dan pengaruh dari faktor lingkungan ini tumbuh bisa muncul dari faktor dia hamil. Bagaimana ibunya nih? Kalau ibunya sering hibah, sering hasad, dengki, ya ini dia janin ini akan selalu dibawa ya
kepada faktor-faktor eksternal, faktor lingkungan yang tidak baik. Tapi kalau dia di bawah hal-hal yang baik ya untuk silaturahim, untuk berbuat baik, nah janin ini akan terbiasa dengan faktor lingkungan yang baik. Kemudian dia dilahirkan dan dia kemudian menyelami kehidupan sampai akhir hayatnya. Nah, ini faktor lingkungan. Wa kadza nara anna al-bi'ata fi nadri ulama'i nafsi wa tarbiyati ibaratun anin nata'ijil kulli li jami'il mu'atharaat allati tu'thiru fil fardi min bidayatil hamli hatta al-wafat. Seterusnya bahwa faktor lingkungan ya seperti pendapat yang telah diungkapkan oleh para psikolog dan para pakar pendidikan merupakan satu ungkapan tentang hal yang bisa mencakup seluruh dampak-dampak terhadap anak ya, terhadap karakteristik anak dari mulai dia hamil ya, berada di kandungan sampai dia wafat ya, minal mahdi ilal lahdi. Jadi faktor lingkungan itu akan mempengaruhi karakteristik seseorang dari mulai dia ada di kandungan sampai dia wafat selesai. Nah, ini dipengaruhi oleh faktor-faktor lingkungan. Nah, itu pakar psikolog dan pakar pendidikan sepakat bahwa orang akan berubah, orang akan memiliki kemampuan tertentu, orang akan bersifat tertentu. Itu tidak lain dipengaruhi oleh faktor lingkungan. Baik lingkungan ketika anak itu masih ada di kandungan, sudah lahir dan sampai wafat. Hada ta'rifu lil bi'ati ala qasrihi. Ini merupakan pengertian lingkungan secara sederhana. Yatamayyazu bisyumul fahuwa yatadammanu jami'ul mu'atharati allati tu'tharu fil insan mahma kana naw'iha ala daurati hayatihi kulliha mundu bidayati takhalluqihi ila wafatihi. Faktor lingkungan yang sesungguhnya menyimpan berbagai macam dampak-dampak yang bisa mempengaruhi terhadap seluruh manusia. Khususnya adalah berbagai macam karakteristik manusia. Dari warna kulit, bahasa, kemudian budaya, yaitu semuanya termasuk dalam faktor-faktor lingkungan. Kemudian perputaran kehidupan terus bisa mempengaruhi semuanya dari mulai lahir sampai wafat. Jadi manusia akan betul-betul akan mengenal faktor lingkungan, dipengaruhi oleh faktor lingkungan ketika dia sudah lahir dan kemudian sampai wafat. Baik, ini ya dua faktor yang memang saling mempengaruhi terhadap perkembangan anak. Kemudian di sini ada faktor keluarga, ya, al-usrah. Siapa sih usrah itu? Keluarga itu. Wa ya al-bi'ah al-ula allati yuladu fiha at-tiflu allati yulqi fiha at-tarbiyah wal inayah war riayah. Wa bi qadri ma takunu muamalatuhu muamalatan wa'iyatan rasyidatin mutafahimatin lihtiyajatihi an-nafsiyah wa tabi'iyah wa fqar mahrahilin muwihi wa khasaisiha. Siapa sih keluarga itu? Keluarga adalah lingkungan pertama yang dimana seorang ibu melahirkan anak, kemudian muncul proses pendidikan, ditolong oleh orang tuanya, kemudian dididik, dibimbing, sehingga dia mampu untuk mengerjakan sesuatu, mampu berbicara, makan sendiri, ke toilet sendiri, berpakaian sendiri, dan segala-galanya sendiri. Itu akibat dari bantuan dari orang tua. Nah, itu ya, itu keluarga. Hanya keluarga itu adalah at-tarbiyatul ula, pendidikan pertama. Yang kedua adalah rifaq, wastul rifaq. Apa itu wastul rifaq? Itu satu tabar wastul rifaq fil hayy wal madrasah. Kehidupan dan madrasah, pendidikan secara umum. Ya. Wa jama'atul la'bi, ya kumpulan permainan. Ya. Jadi teman-teman sebaya ya, teman-teman yang baik, ya teman-teman di lingkungan itu wastul rifaq. Ya, dalam kehidupan. Di madrasah, di sekolah, kemudian di tempat bermain, ya, kemudian juga akhtari awsatil bi'ah ba'dal usrah, ya. Jadi faktor lingkungan seperti pendidikan, sekolah, madrasah, kemudian juga teman TK, RA, majlis taklim, semuanya itu adalah faktor-faktor eksternal setelah keluarga. Yang ketiga adalah al-wastu at-ta'limi, yaitu media pembelajaran. Apa itu? Wa na'rif bi al-madrasah wal muamalah wal kuliah wa ma ilaiha wal manahij allati taqumu bi tadrisiha. Yakni maksudnya adalah sekolah-sekolah, pesantren, kemudian majlis taklim, ya,
dan fakultas-fakultas perguruan tinggi dan beberapa aspek yang melakukan pendidikan baik formal maupun non formal. Dan wamada isba'ha lihtiyajati muta'allimin, dan ini diajarkan oleh beberapa guru yang ada di sana. Faktor yang ketiga, unsur yang ketiga dari faktor lingkungan. Yang keempat adalah al-mujtama, faktor lingkungan. Wa awsa'ul awsati al-bi'ah al-mu'athara fil fardi adzalika. Anna al-farda labudda wa ya'isha fil mujtama. Yaitu satu faktor lingkungan yang dapat mempengaruhi seseorang. Oleh karena itu, bahwa seseorang tidak mungkin lepas dari kehidupan di lingkungan sosial. Ya, seperti kita bertetangga, ya berteman, ya itu semuanya ada ruang lingkup dari al-mujtama. Melakukan transaksi ekonomi, ya, membantu, menolong, meminta bantuan, ya, itu semuanya adalah al-mujtama. Ya, itu saja mungkin yang bisa saya sampaikan. Faktor yang mempengaruhi terhadap perkembangan anak, yaitu faktor internal, yaitu faktor bawaan, amilul wilada, amilul warothah, faktor bawaan, amilul bi'ah, faktor lingkungan. Jika faktor bawaan dan faktor lingkungan ini dipadukan untuk menumbuh kembangkan potensi anak, maka saya yakin tumbuh kembang potensi anak akan optimal. Oke, Waalaikumsalam. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Kalau nggak ada, saya kira cukup saja. Nanti ditelaah lebih lanjutnya bisa di ini ya. Oke, negation. Waalaikumsalam. Mafishe. Oke, kalau sudah nggak ada yang ingin tanyakan, yakfi ya. Nanti kita ketemu selanjutnya ya. Nakhtatim liqa'ana bi qiraati hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.